Ano pegang tunduk. Tunduk. Kasus pembunuhan seorang pria yang merupakan penagih utang di Desa Kiara Pedes, Purwakarta, Jawa Barat akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan berinisial JH 45 tahun alias Jamhir yang merupakan teman korban di rumahnya tanpa perlawanan pada Minggu 11 Januari malam. Adapun motif pembunuhan ini dipicu persoalan utang piutang sebesar Rp100.000 antara korban dan pelaku. Saat terjadi cekcok, pelaku mengambil sebilah golok dan melukai korban hingga kehabisan darah. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Deanza. Silahkan laporan Anda. Baik, Anggra dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada Minggu 11 Januari 2026 kemarin, pihak Satreskrim Polres Purwakarta berhasil menangkap pria berinisial JH atau Jamhir 45 tahun. Diketahui Jamhir ini menjadi terduga pelaku atas tewasnya pria bernama Sumarna 55 tahun yang terjadi di Dusun 3, Desa Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu 10 Januari 2026 kemarin pada malam hari. Diketahui sebelumnya Sumarna ditemukan tewas di bekas depan kandang ayam yang dimana Sumarna terlihat oleh warga dan pihak kepolisian telah berlumuran darah, dan berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian Sumarna tewas karena kehabisan darah dan juga terdapat luka di sejumlah kepala dan juga lengan, di mana memang ada luka bacok di kepala dan juga dirinya saat itu ditemukan tewas dalam tertutup terpal hingga akhirnya ditemukan oleh warga, karena memang sebelumnya terdengar oleh warga adanya teriakan minta tolong, dan akhirnya warga pun mendatangi lokasi tersebut dan ternyata ditemukan Sumarna yang sudah tidak bernyawa. Seperti itu, Anggra. Baik, rekan Deanza, berdasarkan hasil penyelidikan, apa yang menjadi motif dan penyebab pasti insiden pembunuhan ini? Baik, berdasarkan penyelidikan dari pihak kepolisian, diketahui bahwa Sumarna dan juga Jamhir maksud saya merupakan kerabat atau teman yang biasa pergi memancing, dan berdasarkan informasi yang didapat bahwa permasalahan tersebut terjadi karena adanya utang piutang, di mana Jamhir diduga memiliki utang sebesar 100.000, yang dimana sebelumnya utang Jamhir terhadap Sumarna ini sebesar 300.000, namun sudah dibayarkan 200.000, dan kemudian Sumarna ini mencoba untuk menagih kembali kepada Jamhir pada Sabtu 10 Januari kemarin, namun karena tidak bisa dibayarkan oleh Jamhir, terjadilah cekcok dan kemudian akhirnya terjadinya pembunuhan terhadap Sumarna. Seperti itu, Amira. Baik, rekan Deanza, apakah korban dan pelaku saling mengenal atau memiliki hubungan sebelumnya? Baik, memang untuk korban dan pelaku sudah saling mengenal. Pihak keluarga juga dari kakak korban menyebutkan bahwa mereka sering kerap memancing dan sudah berteman lama. Bahkan disebutkan dari kakak korban bahwa mereka kerap memancing, dan pada saat sebelum kejadian korban pun pergi izin kepada istrinya untuk pergi memancing, dan berdasarkan keterangan yang kami dapat mereka sudah berteman sejak 3 tahun lamanya. Seperti itu, Angga. Baik, rekan Deanza, kemudian bagaimana respon dari pihak keluarga korban atas penangkapan pelaku pembunuhan ini? Berdasarkan respon dari pihak keluarga, mereka sangat bersyukur karena mengingat pada kemarin malam, pada Minggu 11 Januari dini hari, pihak keluarga pun masih mendatangi ke rumah sakit Bayu Asih untuk melihat kondisi dari jenazah korban sendiri. Mereka memastikan bahwa memang jenazah tersebut merupakan Sumarna yang diketahui menjadi korban pembunuhan oleh Jamhir. Mereka pun berharap Jamhir dapat dihukum setimpalnya. Seperti itu, Anggra. Baik, rekan Deanza, kemudian pasal hukum apa yang dikenakan kepada pelaku dan bagaimana ancaman hukuman yang menanti atas perbuatannya? Baik, untuk pasal sendiri sudah diberlakukan kuhap terbaru, di mana pihak kepolisian menjerat
Jamfir dengan pasal 458 tahun 2025 atas kasus tewasnya orang dengan kekerasan, dan Jamfir sendiri dihukum paling lama penjara 20 tahun. Seperti itu, Angga. Baik, rekan Dianza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dugaan pembunuhan ini ditangkap kapan dan di mana? Untuk pelaku yang berinisial JS ini, dia memang merupakan warga desa Kiara Pedes, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, yang merupakan yang telah kita amankan di rumahnya, ya, tanpa perlawanan. Di mana yang bersangkutan pelaku ini memang memiliki hutang, ya, kepada korban, ditagih, timbul ketidakcocokan komunikasi, tidak baiknya komunikasi, akhirnya berakibat kepada keributan kontak fisik antara korban dengan pelaku. Namun dari kontak fisik tersebut adanya senjata tajam yang berakibat ataupun menimbulkan adanya luka kepada korban, hingga korban hilang nyawanya akibat kehabisan darah. Korban sendiri dengan pelaku teman mancing atau apa ya? Kalau hasil penyelidikan kami, ya, itu latar belakang terlalu jauh ke sana. Yang jelas kami adalah adanya menemukan hasil TKP olah TKP, adanya peristiwa dugaan tindak pidana, yang kemudian adanya hubungan hukum antara korban dengan tersangka. Ya. Mengenai teman mancing, terhadap korban ini merupakan warga Purwakarta, ya, namun dia tinggal bersama dengan istri di Subang. Sedangkan pelaku dia tinggal di daerah Kiara Pedes dan berdekatan dengan TKP. Barang bukti yang diamankan apa aja? Barang bukti yang kita amankan adalah sebilah golok, ya, yang merupakan atau yang digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersangka kepada korban. Kemudian satu buah terpal untuk menutupi korban setelah korban meninggal dunia. Tadi disebutkan terkait hutang piutang. Berapa sih nilai hutang piutang? Kalau untuk hutang piutang yang dipinjam oleh tersangka kepada korban itu hanya awalnya 300.000, yang sudah dibayar 200.000 dan tersisa 100.000. Nah, pada saat korban melakukan penagihan hutang kepada tersangka ini atau terduga pelaku ini belum menyanggupi, ya, karena belum punya uang, akhirnya terjadi keributan dengan 100.000 yang belum bisa dibayar itu, mengakibatkan terjadinya peristiwa ini. Pasal yang diterapkan? Nah, pasal yang diterapkan terhadap yang bersangkutan, sebagaimana adanya perubahan undang-undang, kita berundang hukum pidana terhadap terduga pelaku, kita terapkan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana ancaman maksimal di dalam undang-undang tersebut adalah 15 tahun. Antara pelaku dan si korban utangnya baru kali ini atau udah? Baru kali ini. Untuk pelaku sendiri kesehariannya apa kemudian? Kalau untuk pelaku sendiri kesehariannya memang kerja serabutan. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana untuk senjata tajam itu bisa didapatkannya bagaimana? Nah, senjata tajam tersebut yang digunakan oleh terduga pelaku ini adalah senjata tajam yang memang sudah di dapur, karena dapur ini tidak dalam keadaan terkunci, ya, gemblang gitu, ya, gemblang. Nah, terlihat di situ diambil, kemudian digunakan untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Berarti spontanitas gimana? Kalau melihat secara teori itu tidak spontanitas, ya, karena ada jarak dari lokasi dengan objek barang tersebut, itu butuh jarak yang lumayan agak jauh. Tunduk pegang, tunduk. Inilah tampang pelaku pembunuhan yang menewaskan seorang pria berprofesi sebagai debt collector di Desa Kiara Pedes, Purwakarta, Jawa Barat. Pelaku berinisial CH, 45 tahun alias Jamher, yang diketahui merupakan teman korban, tampak tertunduk lesu saat diamankan oleh Satreskrim Polres Purwakarta pada Minggu 11 Januari. Pelaku diamankan di rumahnya tanpa perlawanan dan merupakan warga setempat yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian.
Kasat Polres Purwakarta yakni AKP Uyun Saipul menyampaikan bahwa penangkapan dilakukan setelah serangkaian penyelidikan intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan kasus ini dipicu persoalan utang piutang antara korban dan pelaku. Korban menagih sisa utang sebesar Rp100.000 yang belum dibayarkan pelaku dari total pinjaman sebesar Rp300.000. Penagihan tersebut memicu cekcok yang berujung pada kontak fisik antara keduanya. Dalam keributan tersebut, pelaku mengambil golok dari dapur rumah dan menyerang korban hingga mengalami pendarahan hebat. Korban kemudian meninggal dunia akibat kehabisan darah. Seusai kejadian, jasad korban ditutupi terpal dan ditinggalkan di depan bekas bangunan kandang ayam. Warga yang menemukan korban segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Sementara itu, keluarga korban mengaku tidak menyangka insiden tragis tersebut lantaran korban berpamitan untuk memancing. Saat ini, pelaku telah ditahan di Mapolres Purwakarta dan dijerat pasal 458 ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Untuk pegang tunduk. Untuk masuk ke ruangan. Udah tangkas aja. Siap. Sudah lepas, sudah. Jarak antara kondisi Tidak Pak Iwan mah fokus kalau salah. Kenal. Sebagai apa Pak? Itu adalah suaminya kakak saya, Masih saudara berarti. masih saudara. Nah, tadi dari rumah berangkat jam berapa sih? Jam 11 siang kata itu jam 11 siang. Itu keperluan apa katanya Pak? Dia itu pemancing, suka mancing. Ada informasi nggak? Pelakunya ini siapa sih dari teman atau gimana? Kalau menurut tadi informasi di lokasi, katanya itu teman mancingnya. Entah kalau inisialnya apa atau namanya, yang penting dipanggilnya si Jamil. Cerita dari masyarakat yang tadi TKP, karena saya datang juga ke sana, sudah tergeletak dan sudah dimasukkan ke mobil. Mengalami luka apa aja? Kalau masalah luka, tadi saya sudah konfirmasi kepada kepolisian karena suruh nanti melihat di Bayu Asih katanya. Tapi dibuktikan dengan motornya dan juga bentuk tubuhnya, yaitu kakak saya. Pak, selain urusan mancing ada urusan lain Pak dengan pelaku sendiri? Kalau hal yang kesananya tidak tahu, cuma tadi informasinya ada terkait dengan utang piutang. Si korban ini nagih ke pelaku gitu atau gimana? Si korban mungkin lagi karena kejadiannya di rumah pelaku Terkait utang apa? bekas mancing. Oh, utang mancing. Jadi suka pinjam uang, akhirnya saudara saya butuh, mungkin tidak tahu kronologisnya kejadian seperti apa, karena diketemukannya udah meninggal. Nominalnya nggak tahu utangnya Pak. Gitu ya. Untuk pelaku sendiri pernah main ke rumah atau hanya kenal di situ aja, di luar aja? Kalau soal itu saya kurang tahu. Korban dan pelaku ini sudah lama Pak kenalnya? Yang mungkin sudah lama, karena kakak saya yang namanya Rohana itu udah sekitar 2 tahun atau 3 tahun tinggal di kampung saya. Kalau sosok korban sendiri bagaimana sih Pak kesehariannya di sana? Ya sebetulnya orangnya pendiam, jarang bergaul,
Sukanya mancing, dia pekerjaannya dulu bekerjanya di PT Nippon. Berhubung sekarang kakak saya itu pensiun, nah jadi sukanya mancing. Kalau lamanya saya kurang tahu karena si korban ini alamatnya adalah Cibatu. Ya, istrinya di Cilutung. Makanya kalau rumahnya di alamatnya di Kabupaten Subang, kejadiannya di Purwakarta, makanya yang prosesnya adalah Polres Purwakarta. Kalau Nana sendiri rumahnya di Cibatu. Cibatu. Korban ini meninggalkan berapa anak? Yang dari kakak saya yang laki-laki 2 orang, yang dari ibunya 2 orang. Meninggalkan 4 orang anak ya Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.